Senang sekali akhirnya mendengar kabar bahwa pembelajaran tatap muka akan mulai diadaptasikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru diuji cobakan di beberapa tempat. Setelah 2 tahunan ini lebih kurang kita lazim mendengar keluhan baik dari orang tua, guru, pihak sekolah, pedagang kecil yang biasa mangkal gitu ya, nongkrong di sekolah, hingga para siswa. Kita kemudian melihat bagaimana pandemi dalam banyak hal memberikan pelajaran bagi sistem pendidikan kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari segala situasi yang tidak ideal selama pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara pendidikan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat penting, yang saking pentingnya disifati sebagai fardu ain bagi setiap individu muslimin wal muslimat yang kontraknya adalah seumur hidup minal mahdi ilal lahdi. Yang bahkan dalam proses pencariannya itu Rasul menganjurkan walau bisin, walaupun sampai ke negeri-negeri yang jauh, ke Tiongkok dan lain-lain, yang penamaan Tiongkok di dalam hadis tersebut lebih ditekankan pada situasi di mana pada saat itu Tiongkok adalah negara yang sangat maju secara ilmu pengetahuan. Nah, dalam prosesnya dari generasi ke generasi, pendidikan kemudian dilembagakan ke dalam lembaga-lembaga baik itu pesantren, madrasah, dan sekolah, di mana ilmu kemudian diterjemahkan ke dalam paket-paket pelajaran dalam kurikulum yang guru kemudian didefinisikan secara sempit sebagai tenaga pengajar di sekolah, sehingga proses belajar, proses menuntut ilmu dilihat sebagai proses anak pergi bersekolah. Dan disinilah kemudian pandemi memberi kita pelajaran, yaitu pelajaran tentang kesadaran bahwa pendidikan itu lebih dari sekadar sekolah, bahwa ilmu lebih dari sekadar mata pelajaran yang dikurikulumkan, bahwa guru lebih dari sekadar tenaga pengajar di sekolah, bahwa proses belajar lebih dari sekadar kegiatan pergi bersekolah. Kita disadarkan bahwa pendidikan adalah sistem yang jauh lebih besar ketimbang sekolah, sehingga pendidikan bisa terjadi dimanapun. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita mesti menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana pendidikan berlangsung, di mana ilmu ternyata lebih besar dari sekadar mata pelajaran yang dikurikulumkan, yang mana yang menjadi guru tidak hanya tenaga pengajar di sekolah, tapi juga sebetulnya dan sejatinya adalah orang tua. Dalam Islam misalkan ibu disifati sebagai madrasatul ula, madrasah pertama anak-anak. Ayah punya kewajiban juga untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi bekal bagi kelak si anak dewasa. Sehingga proses menuntut ilmu adalah semua proses, semua aktivitas yang melalui proses itu kita beroleh ilmu apapun, baik yang berhubungan dengan mata pelajaran maupun yang tidak. Melalui pandemi kita menyadari itu kembali. Orang tua dalam tanda kutip dipaksa untuk mengambil peran kembali sebagai madrasatul ula-nya anak-anak, kemudian pelajaran yang dipelajari juga ternyata mesti disesuaikan, dilonggarkan, tidak bisa semua kurikulum diajarkan karena kondisi yang tidak ideal, sehingga anak-anak juga didorong untuk melakukan refleksi terhadap apa yang terjadi di sekitar sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan kita kemudian melihat bahwa pandemi ini setidaknya seharusnya secara ideal kita lihat sebagai proses untuk membuat kita ngeh sekali lagi bahwa pendidikan lebih dari sekolah, ilmu lebih sekedar mata pelajaran, guru lebih dari sekedar tenaga pengajar, menuntut ilmu lebih sekedar dari aktivitas pergi bersekolah. Hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua yang saya lihat kita dapatkan dari proses pandemi ini adalah bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses pendidikan akhirnya didorong atau dipaksa untuk adaptasi terhadap teknologi yang bisa jadi tanpa pandemi mungkin proses adaptasinya akan jauh lebih lama dan lebih panjang. Misalkan guru dituntut untuk menguasai teknologi digital, untuk mencari proses atau media pembelajaran yang sifatnya dapat
diakses secara online dan seterusnya. Begitu pula orang tua dan peserta didik atau siswa. Hikmah yang ketiga, pandemi memberi kita pelajaran dalam hal bahwa ternyata kita jadi menyadari bahwa infrastruktur sekolah, infrastruktur sistem pendidikan di Indonesia ternyata belum ideal, dan ini dapat dimaklumi pertama karena memang wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, yang sangat kompleks, termasuk juga kaitannya dengan kultur yang sangat beragam, yang sangat multikultural, dengan agama yang juga banyak, sehingga implementasi penekanan infrastruktur sekolah yang setara secara kualitas juga menjadi PR yang sangat besar yang perlu terus diupayakan bersama. Kita menyadari bahwa ada beberapa sekolah yang mampu untuk beradaptasi dengan PJJ dengan sangat baik, tapi juga ada banyak sekolah yang keteteran dalam bentuk PJJ. Sehingga hikmah berikutnya adalah itu mendorong kreativitas dari tiap sekolah, kreativitas yang bahkan sifatnya kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Situasi yang tidak menyamankan pada akhirnya mendorong seseorang untuk mau tidak mau mendobrak kebakuan, mendobrak status quo untuk menemukan cara-cara baru, cara-cara yang kreatif agar proses pendidikan bisa berjalan dengan seoptimal mungkin dalam kondisi yang tidak ideal tadi. Terakhir, hikmahnya adalah pada akhirnya pandemi ini bisa kita lihat sebagai juga pengalaman kita semua, tidak hanya siswa, untuk melakukan proses experiential learning. Kita belajar pandemi hanya sekadar sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi kemudian sekarang kita diamanahi pelajaran untuk mengalami sendiri pandemi, mengalami sendiri dampaknya dan kompleksitasnya, sehingga kemudian dari proses pengalaman itu kalau kita bisa menginsafinya, kalau kita bisa menarik ilmunya, hikmahnya, kebijaksanaannya, maka bisa jadi itu kemudian membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang secara pengetahuan maupun sosial emosional. Terima kasih, itu saja untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.